Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10. Bab pertama ini kita akan belajar logika dan algoritma komputer. Ada 3 bagian kemarin, logika, algoritma, dan bagan alir. Yang logika dan algoritma sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke bagan alir. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Kemudian di sini kita lihat fungsi bagan alir. Yang pertama di sini ada untuk dokumentasi proses. Yang kedua petunjuk untuk memecahkan masalah. Yang ketiga untuk pemrograman. Dan yang keempat nanti mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. Kita lanjut ke simbol bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan seluruh input, proses, maupun output yang berbeda. Berikut adalah simbol-simbol dan masing-masing kegunaannya. Yang pertama ada simbol terminator, bentuknya seperti ini, segi panjang, di sampingnya berbentuk setengah lingkaran. Terminator berfungsi untuk memulai atau menandai awal flowchart, dan juga untuk akhir atau end untuk menandai akhir dari flowchart atau bagan alir. Kemudian proses persegi panjang seperti ini. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahap tertentu. Yang selanjutnya simbol keputusan. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi, terhadap dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang benar, tidak atau no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Yang berikutnya ada subproses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Nah, selanjutnya simbol dokumen. Ya, bentuk seperti ini. Ini menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait. Kemudian simbol untuk data berbentuk jajar-jajar seperti ini. Kemudian pangkalan data, ini dia. Selanjutnya tampilan display, itu simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Lanjut ke kartu. Ini kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Kemudian tanda panah atau petunjuk alir. Ini nanti untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Lanjut, ini masukan manual. Simbol ini mempresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Berikutnya, ini operasi manual. Ya. Kemudian simbol selanjutnya itu persiapan. Digunakan untuk mempresentasikan persiapan yang harus dilakukan sebelum menuju langkah berikutnya. Kita lanjut. Ini simbol konektor. Digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dan langkah lain dalam satu flowchart, terdiri dari on page dan off page. Ya, on page yang bulat, off page yang ada luncing di bawahnya. Ini sebagai titik awal penghubung.
Ini terletak pada bagian akhir halaman pada halaman yang sama. Ini sedangkan off-pack digunakan untuk sebagai titik temu penghubung suatu langkah untuk on-pack yang biasanya terdapat pada halaman berbeda. Lanjut ke simbol anotasi. Ini untuk deskripsi halaman, komentar atau catatan penjelasan. Ini ya. Oke, kita lihat contoh. Kita akan membuat bahkan Adir berangkat ke sekolah. Oke, seperti ini bahkan Adirnya. Ini persiapan. Kita gunakan lambang ini karena dia berada di awal. Atau start. Boleh pakai lambang ini. Kemudian mandi, ini sub kegiatannya. Dan sarapan, berangkat ke sekolah dan sampai ke sekolah. Semua simbol ini atau tahapan ini dihubungkan oleh tanda panah. Ini. Jika ini. Oke, contoh yang kedua kita lihat algoritma ketika mandi. Ini algoritmanya atau langkah-langkah ketika mandi. Ada 10 langkah di sini. Langkah ini bisa kita buatkan ke bentuk bagan alir. Seperti ini. Yang pertama tadi, siapkan peralatan mandi. Kenapa ini lambangnya? Karena ini adalah lambang persiapan. Segi 6 seperti ini. Kita lanjut, tanda panahnya masuk kamar mandi. Persegi panjang ini merupakan simbol untuk proses. Terus sampai dia nanti proses berikutnya sampai proses ke-10. Oke. Dari sini ya. Dari sini langkahnya terakhir, keluar kamar mandi. Kita lanjut, algoritma berangkat ke sekolah. Ya. Ini urutan kita berangkat ke sekolah. Ini dia. Tempat di sini. Periksa apakah sepeda dalam keadaan baik. Jika tidak, kita naik angkot. Misalnya kalau tidak naik angkot, kita bisa naik ojek. Jika tidak ada, boleh kita buat pilihan lain. Langkah ini kita bisa buatkan bagan alirnya. Seperti ini. Langkah pertama kita periksa kondisi sepeda. Selanjutnya, kita cek dulu apakah sepeda kita kondisi baik. Ya, kalau iya berarti kita berangkat. Misalnya kalau tidak, maka kita naik angkot. Di sini kita bisa juga membuat keputusan. Misalnya kita angkot tersedia misalnya. Ya, kalau kita mau naik angkot, maka kita pilih angkot. Kalau tidak, kita bisa buat pilihan lain, naik ojek misalnya. Kalau kita setuju berarti kita berangkat, pilih ojek. Kalau tidak, kita bisa membuat pilihan lainnya. Oke, bisa dipahami. Yang terakhir di sini ada algoritma membuat kue coklat. Ini dia. Kita kasih lambang Lostar. Ini siapkan alat-alat. Makanya ini persiapan 36. Kemudian ini datanya ini. Lambangnya adalah jajar genjang. Selanjutnya kita ikuti langkah berikutnya. Langkahnya ya. Dan seterusnya. Oke, langkah berikut. Oke, di sini baru sampai langkah kelima, nyambung ke belakang. Untuk menyambung harus ada lambang seperti ini, lambang bulat seperti ini. Langkah berikutnya, untuk penyambung halaman berikutnya harus ada lambang ini.
Terus lanjut langkah berikutnya. Oke. Oke, di sini kenapa lamanya ini? Karena di sini kita cek dulu apakah dia matang. Tidak, kalau tidak berarti kita panggang lagi. Lihat. Kalau seandainya sudah matang, berarti kita tinggal hidangkan. Kemudian nanti kita berakhir. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.